Adalah sebuah proses yang harus terjadi untuk menghadapi segala hal yang berangkat dari kegalauan bergerak di alam kita bagaimana memulai untuk menjadi seorang yang hati dan kemudian berusaha teman agar bisa menemani gambar ini membuat perjalanannya biasa. Adalah sebuah pendidikan anak usia harapkan bisa mengakibat ibu kuat. Apakah perjalanan kami dari industri pendidikan anak usia ini saatnya kami mempersembahkan sebuah budaya dan asal buat diri kami bahwa lebih dekat ibu Indonesia menempati hanya 0,0
tidak apa-apa. Kita menunjukkan bahwa kita memang memiliki pride sebenarnya di bidang literasi dan akuisian ini. Oke, semua kita dapat untuk belajar membaca kita untuk melihat Indonesia cinta membaca. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan surat satu sampai lima yang menjadi panduan kita. Kenapa hari ini kita harus kembali mengamalkan dan mengadaptasi satu ayat saja, yaitu Iqra. Tapi kenyataannya kita masih jauh dari sana. Hanya satu dari 1.000 orang yang suka membaca, dan banyak yang bisa membaca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Kita lihat di Palestina senjatanya pakai apa? Dia pakai bom, pakai pedang, pakai pistol. Di Indonesia pakai apa yang diutama? Pakai jipol. Dan dari jipol itulah menandakan bentuknya literasi di Indonesia. Dan hari ini kita ingin menjadi bagian dari membebasi bagi lobis, terutama dari rumah dan ibu adalah kuncinya. Baik, Al-Quran Surah Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebutkan Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari sumber darah. Bacalah Tuhan yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hari ini kita tahu kita masih jauh sekali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Karena dari yang paling dasar membaca 0,01%, skor PISA peringkat 70 dari 80 negara, hanya 1 dari 1.000 orang yang cinta membaca. Dan kita ingin menjadi bebas itu habis. Ini adalah PR kita. Satu-satunya PR kita adalah membangun literasi, menjadikan anak-anak kita cinta membaca. Dan insya Allah hari ini kita akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya membaca yang efektif, yang gak hanya bisa baca tapi tahu apa yang dibaca. Mari kita sambut. Insya Allah hari ini kita berada bersama Bu Melinda Nurmanisa. Beliau seorang S2 di Belanda, Imaginary, dan juga dosen di Universitas Indonesia, dosen bisnis. Dan beliau ini salah satu S1-nya arsitektur, S2-nya Imaginary, MBA buatnya. Tapi beliau sangat mencintai dunia anak-anak, mencintai dunia literasi. Dan hari ini, 4 tahun pengalamannya di Belanda membuka mata bahwa 1950 Belanda sudah mengubah metode mengeja. Dan Indonesia sampai sekarang masih pakai metode mengeja. Dan kita akan melihat seperti apa sih metode belajar membaca yang menyenangkan, yang gak hanya bisa cepat baca, cepat-cepat bisa baca, tapi juga mencintai membaca dan mengerti apa yang dibaca. Kita sambut Melinda Nurmanisa. Bantu kalian. Oke, terima kasih banyak Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Ayo semua laki-laki ya. Ini semangat ya. Kan katanya mau jadi generasi bebas langsung. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita sudah banyak belajar ya. Satu langsung. Masya Allah, koneksi yang sangat luar biasa. Dan salah satu ciri-ciri para pembebas langsung adalah memiliki jiwa atau semangat yang sangat tidak membuat kebaikan apapun. Termasuk menjawab salah. Dijawab dengan bisa? Bisa? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan membebaskan anak saya
Alhamdulillah ya sudah juga aku hari ini kita masih diberikan nikmat yang paling luar biasa. Nikmat yang paling besar, yaitu waktu yang tidak terhenti. Dan bahwa setiap dari kita nanti insya Allah berjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai strategi pendidikan literasi ala belajar, sekaligus mempengaruhi metode belajar mengajar cita-cita yang punya visi mewujudkan generasi cinta belajar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Adi. Alhamdulillah saya memiliki sebuah privilege, nikmat yang cukup besar menurut saya. Ya, boleh di-next. Terima kasih. Nah, kalau tinggal 4 tahun, selama 4 tahun di negeri Belanda, waktu itu saya ada yang belajar dan alhamdulillah juga berkesempatan mengajar sebagai pendidik seorang dosen di negeri Belanda dan mendapatkan sertifikasi pengajaran untuk itu. Saya merasa belajar dan sekarang ada sebuah negeri yang Masya Allah merupakan suami gitu ya. Negeri ini terlalu ideal, terlalu mulia, semua yang stabil, semua yang harus saya bagus pendidik, bahkan kalau misalnya kita belajar di supermarket, kalau di sini namanya kita kejujuran itu bangkrut gitu. Di sana semua toko adalah kejujuran. Bayar sendiri saya maksudnya karena 95% masyarakatnya jujur. Nah, sebelum kita jauh-jauh di 15.000 kilometer Belanda, kita melihat dulu yang dekat di Indonesia. Kondisi daerah bangsa kita pada hari ini. Bukan ini kondisi daerah bangsa kita pada hari ini adalah jangan lihat ada slide reflect ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kondisi daerah bangsa kita pada hari ini kita tahu bahwa pada skor PISA tahun 2022 penurunan yang cukup signifikan dalam pembelajaran matematika dan juga sains. Hal ini menjadi sebuah pertanda yang harusnya menggugah diri kita semua karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak dengan kemajuan nomor 2 di bawah Pakistan, yang mana Allah itu sudah berjanji bahwa kita sebagai umat muslim punya potensi jadi umat yang terbaik. Itu yang digantung saya, yang dimana Allah sudah diaplikasikan sebagai ekspresi Allah adalah umat terbaik. Sebagai umat muslim kita harusnya memiliki kepercayaan yang tinggi karena Allah sudah berjanjikan bahwa kita menjadi terbaik. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah kita menyuruh menerima juga dengan dan terima di dalam Allah. Tapi pertanyaannya, next ini. Nah, bagaimana caranya bisa menerima Allah dan cara apa definisi program Tuhan? Kalau kita lihat di Al-Quran itu kata pertama yang muncul bukanlah menyuruh kita sholat, bukanlah menyuruh kita haji, bukanlah menyuruh kita puasa, tapi karena pertama ikro bacalah. Baca ikro bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ini sebenarnya 5 kalimat. Tapi 5 kalimat yang turun dari langit 7 kalau mengajarkan kepada Rasulullah SAW mengubah istilahnya. Bangsa Arab yang tadinya jahiliyah hanya dalam 20 tahun melalui 5 kalimat ini dan kalimat-kalimat selanjutnya berubah menjadi bangsa yang kuat dan juga sangat luar biasa. Coba, sebagai orang muslim yang kata dan perintah pertama dan ikhraq bencana, tapi skor misalnya nomor 2, juara 2 dari bawah seluruh bangsa ini. Jadi kan berarti semua pertanda besar bahwa kita sudah jauh dari Al-Quran. Sudah jauh dari Al-Quran, dimana kita merasakan banyak sekali mungkin ya kebingungan dalam hidup. Kenapa PKN dan baca? Kita punya Al-Quran, mungkin kita tahu, mungkin kita hafal, tapi apakah kita memahaminya? Apakah kita mengamalkannya? Dan ini benar-benar jadi apa ya? Tantangan dari diri saya sendiri. Ternyata menjadi seorang pembelajar
bismillahirrahmanirrahim Allah. Dan di Quran ayat Al-A'raf 179 Allah itu bilang bahwa memahami Al-Quran adalah sebuah kewajiban. Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah, dan punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah adalah manusia yang sampai kita yang kemudian dalam kita. Dan sudah menjadi bukti kalau kita lihat sendiri dari udara di Gaza, Masya Allah, itu benar-benar cerita masanya orang yang mengamalkan Quran di dalam hatinya. Meskipun kondisi orang-orangnya rumah tidak ada, keluarga banyak yang meninggal dan sebagainya, tapi kita lihat mereka sangat bersemangat untuk membaca menghafalkan Al-Quran. Kalau saya pernah melihat sebuah video di mana ada seorang ibu mau anaknya dua dari mereka. Apa yang dijual buku? Apa kata ibunya? Gak apa-apa, saya tidak belajar. Gak apa-apa, tapi anak saya harus tetap dididik. Anak saya harus tetap pandai. Anak saya tidak boleh kehilangan ilmu. Itu semangat ibu-ibu Gaza. Saya pernah lihat seorang kecil, rumahnya hancur. Dia pun keluar apa? Buku-bukunya. Saya tak mau yang saya bukan. Saya harus mengumpulkan itu semua. Masya Allah, itu benar-benar luar biasa. Kalau kita melihat kepada sejarah di model kebangkitan umat Islam, itu kita bisa lihat bahwasanya ternyata sejarah menunjukkan orang-orang yang kisah hebat dan luar biasa punya ciri yang sama. Mereka menghidupkan cahaya Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca dan dihafal, tapi berhidup, diamalkan dan dilakukan. Dan itu yang jadi cita-cita kami dilakukan. Bahwa Indonesia dengan nomor 2 umat Muslim terbesar kedua di dunia itu harusnya mampu jadi umat terbaik yang benar-benar mengamalkan Al-Quran. Kenapa sih nama ini bukan kami belajar di sini sebenarnya? Jadi kita banyak lagi di abad 14. Dahulu pada abad 19. Kenapa Belanda bisa literasi yang bagus pada 14 itu pada Islam? Sudah sekarang juga menghasilkan pesawat, kamera, itu berkat intro. Mereka punya semangat baca yang tinggi, semangat belajar yang luar biasa. Dari kemudian mundur ke kekuasaan. Orang-orang Barat saat itu gak kenal baca, gak kenal belajar. Ketika mereka mengetahui peradaban Islam begitu maju, mereka iri. Mereka lihat, oh mereka belajar, oke. Mereka tidak mau menjadi Muslim, tapi mereka ambil teori. Kita harus berdiri kepada orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai membaca dan belajar. Pada 14 tahun 14 peradaban Islam itu value-nya dipakai oleh Belanda untuk memulai tahapan ini untuk menjadi tahap belajar, orang membaca, orang-orang yang cinta kemudian membaca. Mereka baru mulai perjalanan yang berdasarkan dari awal PBB tahun 2012, baru dimulai abad 14. Pada saat manusia jatuh, mereka mengenal Islam, mereka mengenal value Islam itu, mereka terapkan, dan ini yang terjadi di Belanda sekarang. Jujur saya sedih ibu-ibu sekalian. Satu tahun saya pulang ke Indonesia, di mana saya melihat anak kecil di restoran, di kereta, di bis. Apa yang mereka lakukan? Pegang handphone. The whole time. Itu sedih. Di Belanda, jujur, tidak pernah. Apa sekali saya melihat anak-anak Belanda di kereta pegang handphone, pegangnya buku, pegangnya tangan kaki, pegangnya sudoku, pegangnya PPS, pegangnya kertas buat gambar-gambar. Lagi main mereka mainnya board game, anak-anak mereka paham. Pentingnya belajar. Dan dari kecil orang tuanya sudah mengajarkan mereka dulu. Jadi sebelum saya lanjut tentang strategi, saya ingin kita memahami dulu sebelum kita enjoy ini dengan strategi-strategi mudah-mudahan membangun sekolah bisa keren. Kita harus tahu bahwa semangat mereka itu diambil dari kitab-kitab. Dari Al-Quran yang kita sudah punya di rumah, yang seharusnya menjadi jati diri dari diri kita. Mereka mulai sejak bayi. Ini anak saya yang tengah. Alhamdulillah anak saya lahir di Belanda, anak kedua. Begitu 7 hari, ada kunjungan suster ke rumah. Setelah menanyakan berat badan, tinggi badan, kesehatan anak, kesehatan ibu. Yang ditanyakan pertama kali adalah, sudahkah anaknya dibacakan buku? Saya menjawab sudah. Itu yang mereka lakukan setiap
ditanya. Kemudian ketika anak belum 7 bulan, ini anak saya 7 bulan ya, keluarga-keluarga yang underprivileged menurut mereka karena nggak bisa bahasa Belanda, itu masih keluarga saya. Anaknya dikasih kelas membaca. Jadi ibu-ibunya dikumpulin, dikasih buku gratis, ini saya dapat. Gratis 1 kotak buku seperti ini, isinya berbagai macam buku. Dan menghimbau sesederhana kalau anaknya dibacakan buku itu setiap hari. Kalau bukunya kurang itu bisa ke perpustakaan. Dan kita lihat di perpustakaan yang sebelah nomor 2 ya, sebelah kiri. Nah, lagi sebelah ini. Yang di sebelah kiri, satu lagi, back terus ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sistem pendidikan literasi di Belanda, nah kita lihat bahwa mereka benar-benar serius namanya pendidik literasi. Ada programnya dari 0 sampai 4 tahun ada BUSTA, 4 sampai 12 mereka berada perpustakaan di sekolah, 12 sampai 15 perpustakaan lagi di sekolah, dan ini tergabung lagi dengan jaringan literasi di perpustakaan lokal, yaitu kelas kota, provinsi, maupun nasional. Dan yang nomor 3, mereka itu sangat ingin mempromosikan bahwa membaca itu menyenangkan dan keren. Kalau sekarang ada orang baca buku, anak saya sangat suka baca buku. Pada suatu ketika dia baca buku terus. Kalau orang kata, ih aku sih anaknya astagfirullah, saya nggak setuju, tapi itu yang saya dengar. Sementara mereka di sana ingin mempromosikan bahwa membaca itu keren, membaca itu menyenangkan. Di perpustakaan favorit saya, zona anaknya benar sangat menyenangkan. Di posyandu ada zona baca, zona buku dan bermain yang menyenangkan. Ketika mereka berhasil mengenal seluruh huruf, ada namanya pesah huruf, ada minggu anak, ada National Read Aloud Day, bahkan ada program membaca sama atlet sepak bola. Kenapa? Mereka bilang membaca itu keren, atlet sepak bola yang keren aja baca gitu. Next. Dan mereka itu serius dan niat. Karena menurut mereka membaca itu penting, super penting. Jadi mereka serius membangun budaya literasi. Mereka melakukan learning check cycle. Mereka merencanakan, mereka melakukan bikin aktivitas dan memonitor, bikin riset. Gimana sih hasil programnya? Berapa banyak orang, berapa sering orang membaca di rumah? Terus kemudian ada kesinambungan antara perpustakaan di sekolah dan perpustakaan di rumah. Kemudian setelah itu mereka juga mengecek semuanya berapa banyak anak yang sudah mendapatkan program ini. Dan yang kelima, yang paling penting, belajar itu sangat paham. Proses membaca dan belajar membaca itu proses yang sangat krusial. Disitulah kunci apakah generasi itu akan menjadi generasi berikutnya dan cinta itu apa enggak. Ketika proses yang painful, ketika proses yang tidak menyenangkan, mereka mungkin akan trauma membaca dan belajar. Karena itu mereka membuat sebuah metode membaca yang terstruktur dan menyenangkan. Bukunya ada 12, ada bukunya di sini, mungkin kalau mau lihat ya saya bilang. Ada 12 buku step by step belajar membaca. Mungkin tidak cepat, karena mereka paham membaca itu bukan yang penting cepat bisa baca, tapi membaca yang bisa mampu membaca dengan baik. Dan dari situlah saya merasa bahwa ini PR besar yang kita nggak punya. Di Indonesia ini nggak ada secara sistemik di kurikulum nasional, sistemik membaca step by step di sekolah. Itu belum ada. Dan ada gap antara membaca saat TK sama saat SD. Saat TK ya kita belajar baca, tapi nggak boleh bisa baca apa gitu ya. Begitu SD saya tulis semua. Bingung anaknya kan? Mungkin sekarang sudah lebih baik, alhamdulillah masuk SD tidak harus bisa baca. Tapi bayangkan bagaimana perasaan anak yang masuk SD belum bisa baca, sementara anaknya belum bisa baca, banyak yang belum bisa baca. Itu akan berpengaruh sedikit banyak ke psikologis mereka. Mereka mungkin akan merasa gila dan mereka itu jadi bukan yang baik.
yang ada di Belanda yang memang sudah diriset oleh seorang peneliti Belanda pada tahun 1960 dan dipakai sampai sekarang. Itu kenapa nggak kita terapkan di bahasa Indonesia? Toh bahasa Indonesia kalau Inggris bahasa Indonesia itu cara bacanya sama, abjadnya sama, kita dulu teman-teman dekat ya, kita sih nggak perlu tahu. Abjadnya sama, cara bacanya sama, bahkan vocab, kalau kata-kata yang dari sama, wortel adalah wortel sebenarnya, kulkas adalah kulkas sebenarnya, kantor juga kantor. Jadi kan menarik ya, mereka sudah riset sejak tahun 1950 dan mereka saya dan ide ini ketika berkunjung ke Museum Pendidikan di Belanda dan mereka cerita bagaimana sebuah metode pendidikan membaca itu bisa merevolusi pendidikan di Belanda yang tadinya mungkin kualitas membaca yang buruk setelah metode ini keluar dan diterapkan sampai hari ini itu banyak sekali manfaat yang mereka dapatkan. Seperti satu, dia meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitisnya anak-anak sehingga orang Belanda itu sangat analitis dan pintar-pintar dan memecahkan masalah dan mereka percaya diri dalam membaca. Sering banget saya ke kereta bisa saya bagi antara 50% bawa buku, 50% pegang handphone, karena jumlah itu cukup banyak ya. Terus dia meningkatkan kepercayaan diri anak buat baca karena metode ini anak tak perlu hafal seluruh alfabet buat bisa baca. Dia cukup tahu huruf dan dia bisa baca. Menarik ya, itu menurut saya sangat mind blowing, tapi saya gak heran karena itu dia ngasih Pak Momar semuanya. Pak Momar sih luar biasa, 23 metode membaca dia riset. Dia cari mana yang terbaik. Terus kemudian dia membantu untuk mengasah kemampuan memahami bacaan. Karena gak ada tuh di Belanda belajar-belajar cuma caci itu gak ada. Karena setiap kata yang dibaca harus dikonekkan kepada benda. Dengan begitu anak bisa belajar membaca bahwa oh kata ini punya apa. Belajar membaca ada konteks. Faktanya di Indonesia udah bisa jelek yang bisa memahami bacaan kontekstual sampai 5%. Jadi mereka bisa baca tapi gak tahu konteks. Tapi dari awal dia belajar baca tanpa dikasih konteks. Dia hanya menghafal suruh kata bahwa diri caci muda diri itu gak tahu apa artinya. Di Belanda ini setiap kata nanti bisa cek sendiri bukunya, gak ada satu kata yang dikonekin sama gambar. Jadi anak harus tahu oh tulisan ini ada artinya, oh tulisan ini punya makna, dia punya besar. Dan kemudian yang terbaru itu mereka pun revolusi beberapa kali metodenya. Mereka pakai tokoh Ibsen Miktik namanya, lucu ya. Kenapa? Karena kita buat based research pendidikan yang melibatkan unsur emosional, ada tokoh kayak di situ lucu, itu bisa bikin anak lebih happy. Jadi kelima terakhir dan terstruktur dan bertahap. Bukan dia belajar 4 huruf gak bisa baca, pede dong. Aku gak perlu hafal 26 huruf, aku bisa baca. Apa yang gue lagi? Seru ya, mau lagi ah, gitu kan. Sebenarnya di apa pun adalah perasaan mau lagi ah, aku mau lagi gitu ya. Kita cinta sama membaca. Dan itulah yang kemudian kita coba terapkan di metode membaca cita-cita ini. Semua prinsip dasarnya kita ambil dan kita tambahkan dengan value sebagai seorang muslim. Value yang ingin saya suarakan melalui Al-Quran, suatu Al-Quran untuk apa? Menghidupkan cahaya Al-Quran. Jangan sampai kita punya peta luar biasa, punya cahaya yang menyerang dalam Al-Quran, tapi kita tak pernah mencapai petanya dan menyusuri jalannya. Ini akan bisa sampai. Nah, karena itu setiap kegiatan, setiap huruf diambil dari kata dalam Al-Quran. Semuanya ada. Jadi anak-anak bisa sambil belajar baca, bisa sambil ada buku Al-Quran, dan itu salah satu kunci kenapa anak-anak bisa keren-keren itu. Dan itulah kunci kenapa Rasulullah pada zaman itu keren-keren itu. Karena kita Abdullah Ibnu Mas'ud, waktu kita kecil, kita itu belajar banget apa isi Al-Quran sebelum kita belajar cara membaca Al-Quran. Jadi ketika mereka belajar adaptasi, mereka sudah tahu mereka halal, mereka sudah tahu mereka haram dalam Al-Quran. Nah, ya, di sini kita pengen mengajak Bapak Ibu sekalian, insya Allah cita-cita ini akan kita launching sebagai sebuah kelas. Kenapa pembelajaran itu aja punya? Karena kita pengen yuk kita bergerak sama-sama. Ini PR besar yang kita tahu kita nggak akan mampu untuk menjalankan PR besar ini sendirian. Ini adalah PR yang harus kita kerjakan sama-sama. Kalau yang mau waiting list bisa di sini, nanti
doakan diri. Tapi saya percaya bahwa kita tidak akan bisa melihat perubahan kalau kita tidak membuatnya. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita sendiri. Sehari satu ayat saja. Kita tadaburi, kita ajak banyak orang untuk ikut menadaburi Al-Quran. Dan terakhir, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami dari Al-Kini ingin mengajak kita sama-sama yuk bergandingan tangan untuk menciptakan perubahan. Karena di bulan aku menjadi bukti bahwa perubahan itu tidak dimulai dari atas ke bawah. Tidak dari pemerintahan yang berubah kemudian akhirnya berubah, tidak. Tapi dimulai dari rakyat yang berubah kemudian pemerintahan berubah. Kenapa ada seperti itu? Pada tahun 18 itu ada sekelompok orang yang bersemangat mengajak orang yuk kita sama-sama belajar. Kita mulai menjadi baik dari mereka, Kristiani. Kita bisa mulai dari diri kita. Dan membaca itu menjadi suatu yang karena itu bagian dari jati diri kita sebagai seorang muslim, dari diri kita sebagai seorang manusia. Kalau kita lupa bagaimana ada menjadi spesial, adalah karena dia belajar. Karena kita tidak bisa belajar, dia sudah bisa belajar karena manusia bisa belajar. Semoga kita semua menjadi generasi yang cinta membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin aja anak-anak diajak untuk berpetualang struktur kata dan bunyi huruf. Setiap menjalani huruf dimulai dari ukuran huruf melalui metode belajar visual, gambar, audio, menggunakan buku atau belum membuat huruf, dan estetik atau sensor gambaran versi bentuk huruf. Setiap huruf juga akan disandingkan dengan sebuah kata benda atau nama yang berasal dari Al-Quran agar akan lebih mudah mengingat. Petualangan dilanjutkan dengan lebih mudah dengan hafalan huruf yang sama di sekitar kita, sehingga anak bisa bercocokkan antara bunyi huruf dan hafalan nama benda yang familiar di kesehariannya. Setelahnya, untuk menguatkan pemahaman anak mengenai setiap huruf, anak diminta melakukan permainan search and find terkait huruf di atas. Pada tahapan selanjutnya, anak diminta meneliti dan diajak untuk menyadari bahwa huruf yang digunakan sesungguhnya ada di berbagai nama benda dengan berbagai posisi, di awal, di tengah, dan di akhir. Jika sudah memiliki kesadaran koneksi antara dengan huruf dan bendanya, selanjutnya anak diminta mengasah pendengarannya untuk menebak letak huruf di dalam katanya. Jika seluruh tahapan ini dan diharapkan anak sudah memiliki kesadaran fonemik yang baik, baru anak diajak untuk menyambungkan huruf menjadi suatu kata bermakna dan kemudian menyambungkan huruf menjadi kata. Pengayaan di metode Citaca disusun bertahap menggunakan prinsip mendidik scaffolding hingga dari suku kata, dua kata, hingga menjadi setiap kata atau satu kalimat dengan huruf-huruf yang sama. Citaca S dan membaca. Ini adalah kelas di mana ayah atau bunda bisa mengikutinya sebagai modal besar dalam mengajarkan intro kepada anak sejak ini. Insya Allah, setiap huruf yang anak kita baca akan menjadi pahala jariah anak besar nanti bisa berkontribusi untuk menciptakan, dan setiap hurufnya mengalir pahala jariah untuk kehidupannya. Tertarik mengikuti metode membaca Citaca? Membaca dengan bahagia? Kunjungi segera di Al-Kini Kids, mendidik anak jadi lebih baik. Tapi bagaimana koneksikan antara yang dibaca dengan apa yang masuk ke dalam otak kita. Dan kalau tadi dari Bumel membahas seputar kenapa sih metode ini penting, kenapa sih membaca itu harus paham gimana caranya apa yang dibaca dengan yang masukkan ke otak gitu ya. Dan setelah ini akan ada materi dari Miss Now. Miss Now ini salah satu seorang diploma Montessori yang mengajarkan membaca tidak pakai BEB, BEBOBO, BIB, tapi menggunakan fonik, bunyi hurufnya. Mungkin teman-teman ada yang dulu pernah melihat, kok ini di bab ini hurufnya B sama I itu jadi B, bukan BI, ya kan? Kalau kita pakai nama huruf, beberapa anak ada yang merasakan kesulitan. Maka habis ini kita akan mengetahui tentang fonik, yaitu bunyi huruf. Bukan B tapi B, bukan C tapi C, bukan K tapi K.
Gimana sih itu caranya? Gimana kita bisa move on dari BA babi di BU ke BA ban BAU bau? Gimana caranya untuk bisa mengoneksikan dan memulai habit baru dengan fonik? Mari kita sambut Miss Aurora. Silakan Miss. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul. Biasa dipanggil Misma. Saya adalah praktisi pendidikan anak yang juga ketua SMI. Di sini tadi kalau misalnya Bunda udah menjelaskan tentang bagaimana sih proses membaca di Belanda, terus kenapa kita bikin Citaca. Di sini saya mau menjelaskan apa sih metode yang dipakai di Citaca. Nah, di abad ke-21 ini, di zaman modern ini, ada 4 hal yang harus kita pelajari agar kita bisa mengikuti zaman ya. Agar kita bisa belajar dengan baik, yaitu ada critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Tapi sayangnya di Indonesia ini kita menempati urutan ke-68 terendah dari proses berpikir kreatif gitu. Jadi masih banyak siswa di Indonesia yang tidak mampu berpikir kreatif. Kira-kira kenapa ya mereka nggak bisa membangun proses berpikir kreatif itu? Jadi proses kreatif itu bisa terjadi setelah anak memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dasar. Mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif, kita tuh perlu research dan informasi. Tapi gimana caranya kita mendapatkan informasi kalau misalnya kita nggak memahami apa yang kita baca? Metode membaca yang umum digunakan di Indonesia saat ini nih, yang mungkin udah pernah teman-teman dengar atau bahkan kita pakai ya. Yang pertama ada metode chat yang tadi kata Mbak Adi itu yang jadi bubu. Terus ada metode suku kata, yaitu yang langsung menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal menjadi satu. Jadi kita baca langsung cacicu, babibu gitu. Atau metode kata flow word, jadi kita diminta untuk menghafal kata yang utuh. Misalnya buku, baju, bola, seperti itu. Nah, dari ketiga metode tadi itu kita bisa sebutnya metode coding, karena udah menggabungkan satu konsep untuk membaca. Nah, dari ketiga metode tadi hanya satu metode yang mengkorelasikan dengan maknanya, yaitu tadi dengan whole word. Sisanya cuma membunyikan huruf. Kadang tuh kita bacanya nggak tahu nih arti katanya apa, cuma misalnya caca, cici, cucu gitu. Mungkin ada beberapa yang namanya familiar tapi
Kalau misalnya dari kita aja baru 25% yang bisa sampai level 2, apa kabar yang 75%-nya? Padahal tadi membaca adalah dasar dari proses belajar. Kita bisa tahu segala pengetahuan, terus bisa belajar ilmu baru melalui membaca. Terus apakah kita bisa mendapatkan informasi kalau misalnya kita nggak paham konteks apa yang kita baca? Nah, dalam metode Montessori, membaca adalah proses yang panjang dan kompleks. Seperti yang tadi diceritain dulu yang di Belanda ya, di metode Montessori juga sama. Proses belajar membaca itu bukan cuma diajari pas mau masuk SD aja, tapi juga diberikan stimulasi sejak anak usianya 0 tahun. Tentunya dengan stimulasi yang disesuaikan dengan tumbuh kembang dan kondisi anak. Nah, dalam Montessori ini anak perlu melalui beberapa tahapan untuk bisa membaca. Yang pertama mengenal letter atau huruf. Di sini mereka perlu tahu nih karakteristik setiap huruf. Terus habis itu bagaimana bentuknya, bagaimana bunyinya, apa namanya gitu. Lalu setelah mereka memahami tentang huruf itu, mereka belajar mengaplikasikannya dengan vocabulary kata gitu ya. Bagaimana huruf itu bisa membentuk kata gitu kan. Dari kata itu ada huruf apa gitu. Setelah mereka bisa mengkorelasikan itu, mereka belajar untuk mengkorelasikannya dengan benda-benda yang nyata, benda-benda yang ada di sekitar kita gitu. Kayak misalnya dari kata buku, BUKU itu apa sih? Ada kan bentuknya gitu. Kita bisa tahu. Terus setelah mereka mengetahui kata dan korelasinya dengan benda itu, mereka belajar untuk membangun bahasa. Bagaimana struktur bahasa, penempatan spasi, titik, dan bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari kalimat tersebut. Nah, setelah itu barulah mereka bisa mendapatkan informasi. Nah, proses ini perlu diulang-ulang dan dikuatkan setiap tahapannya untuk bisa menjadi aktivitas problem solving. Karena kalau misalnya membaca dengan metode Montessori itu bukan coding kayak tadi, tapi decoding gitu ya. Jadi huruf-hurufnya dipecah gitu. Nah, di phonics ini anak diberikan pemahaman dasar bagaimana teks atau tulisan itu bekerja. Misalnya nih dari huruf B ini. B ini tuh kalau kita ibaratkan sebuah hewan ya, dia seperti kucing ya. Kucing itu bentuknya mungkin yang kita tahu telinganya ada dua, terus dia berjalan dengan 4 kaki. Lalu kalau kucing itu namanya kucing dan kucing memiliki bunyinya adalah meow. Sedangkan huruf B juga sama, dia punya 3 karakteristik. Yang pertama simbol huruf B itu yang kita lihat ada B kapital dan B kecil. Lalu ada namanya huruf B itu yang kita sebut dengan B. Lalu dari nama B juga punya bunyinya tadi adalah B. Setelah anak-anak tahu nih, anak paham dengan bunyi huruf dan karakteristik huruf ini, kita juga akan mengenalkannya dengan kata, mengenalkannya dengan kata. Jadi kalau misalnya dari buku apa ya awalan dari apa huruf awalan dari buku, atau kata apa ya yang awalnya dari huruf B. Makanya di Cita-Ca itu di tahapan pertama kita juga mengenalkan simbol dulu, simbol dari dari simbol huruf B. Lalu setelah itu kita mengenalkan suaranya dan mengkorelasikannya dengan awalan atau suatu benda gitu ya. Nggak langsung mengeja ya, menjadi ba seperti itu. Nah, setelah mereka bisa mengkorelasikannya dengan sebuah benda,
mereka akan menggabungkannya bisa apa namanya, setelah mereka bisa mengoperasikannya dengan sebuah benda, mereka bisa memecah katanya itu menjadi huruf-huruf gitu ya. Makanya kalau orang yang belajar metode fonik itu biasanya kemampuan membacanya itu sejalan dengan kemampuan mengeja di tulisan gitu. Meskipun kita sudah tidak menggunakan kata mengeja, tapi ketika kita menulis kita tetap butuh mengeja, kita butuh decoding huruf-hurufnya untuk menentukan tulisan yang betul gitu. Kayak misalnya apa bola itu harus BOFA misalnya. Ada penelitian yang meneliti tentang bagaimana otak bekerja ketika anak belajar membaca dengan sound, yaitu dengan metode fonik tadi, dan reading gitu ya. Ternyata otak bekerja lebih keras ketika dia membaca dengan metode print to meaning atau dengan metode coding tadi, misalnya BA atau dengan langsung whole word ya, dengan kata yang utuh gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya lewat fonik itu kita melakukan, kita prosesnya itu step by step. Jadi anak paham dulu nih satu-satu, baru terus mereka juga tahu bagaimana cara menggabungkannya untuk menjadi sebuah kata. Nah, dari penelitian itu juga ternyata melalui fonik anak belajar untuk menganalisis dan memahami hubungan antara huruf dan suara. Jadinya ini bisa membantu untuk membangun pemikiran kritis mereka gitu. Nah, ini juga sebenarnya yang nantinya bisa membantu untuk proses anak belajar matematika. Terus juga karena anak memahami struktur dan pola bahasa, anak bisa menggunakan pengetahuan ini untuk menuangkan idenya. Jadi yang tadi mereka sudah punya research-nya, sudah punya informasi. Nah, setelah itu jadi baru bisa terbangun proses berpikir kreatifnya. Nah, karena fonik itu tadi menggunakan suara ya, jadi setiap bahasa itu punya karakter suara tersendiri gitu ya. Kayak misalnya di bahasa Indonesia huruf A itu suaranya itu A. Tapi kalau bahasa Inggris mungkin A itu punya beberapa karakter suara yang sama, punya misalnya N. Ketika anak sudah bisa membaca dengan metode fonik, ini akan lebih mudah untuk belajar bahasa yang lain karena mereka tinggal belajar suaranya dan menggabungkannya. Kita kalau misalnya belajar tahsin juga yang pertama diajarin itu juga makhrajul huruf. Jadi tempat keluarnya huruf. Di situ juga kita mengerti suara kita. Seperti itu. Ini menurut Maria Montessori, misalnya tadi membaca dan menulis itu bisa mempengaruhi aspek psikologi dan sosial anak. Karena dengan kita menulis kita bisa menuangkan pikiran kita gitu ya, manajemen pikiran kita, ide-ide kita untuk disampaikan ke orang lain. Lalu ketika kita membaca kita mendapatkan informasi, ide dan bahasa baru untuk membangun proses kreatif kita. Iya, lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga kita dimudahkan untuk mengajarkan anak atau aktivis kita untuk membaca dengan makna dan meningkatkan kecintaan kita untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah, boleh tepuk tangan buat Miss Now yang telah memberikan kita sebuah ilmu baru tentang fonik. Jadi ternyata ya, membaca tidak hanya buku-buku cecu caci ceco, tapi adalah sebuah proses